idealnya itu kan rasa dan sikap hubul waton itu, kita sebagai anak bangsa itu berpikirnya rumusannya seperti apa? Rumusannya itu apa yang bisa kita berbuat atau apa yang telah kita perbuat untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'd. Hadirin sekalian, kami hormati dan saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan. Kita masih melanjutkan ngaji kebangsaan yang kemarin masih seputar urgensi ilmu dan spesifik temanya adalah adabul muta'allim, etika seorang pelajar, seorang anak didik, santri, mahasiswa. Nah, bersamaan dengan momentum perayaan atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini yang pada hari ini ke-76, relevansinya apa gitu kan kalau kita belajar, kita mengaji seperti ini dengan tema ngaji kebangsaan, itu karena kita sebagai anak bangsa di dalam mewujudkan hubbul waton, rasa cinta tanah air kita itu dalam bentuk ikut berkontribusi sedikit apapun sesuai dengan porsi dan kemampuan kita, ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi idealnya itu kan rasa dan sikap hubul waton itu, kita sebagai anak bangsa itu berpikirnya rumusannya seperti apa? Rumusannya itu apa yang bisa kita berbuat atau apa yang telah kita perbuat untuk bangsa ini. Jangan sebaliknya, justru selalu berpikir apa yang sudah kita peroleh dari bangsa ini. Nah, jadi dua hal itu bisa menjadi parameter bagaimana komitmen kita sebagai anak bangsa dalam berkontribusi, di dalam memberikan sumbangsih baik pemikiran, energi, dan kemampuan kita untuk mengisi ruang kemerdekaan itu dengan berbuat apa yang bermanfaat untuk lingkungan dan bangsa ini. Jangan selalu berpikir, loh apa sih yang saya peroleh dari negara ini? Kalau berpikirnya seperti itu, apa yang kita peroleh, maka lunturlah, usailah sudah semangat juang kita, semangat dedikasi kita di dalam mengisi ruang kemerdekaan ini. Jadi ya sekecil apapun upaya kita di dalam mengisi ruang kemerdekaan ini dengan mengkontinuitaskan forum-forum perbincangan yang semoga saja bermanfaat. Jadi
Sekali lagi saya sampaikan bahwa menjaga nasionalisme itu kan rasa fanatisme terhadap kebangsaan itu menjadi sangat penting. Kemarin itu ada satu fenomena dunia yang menggemparkan. Tiba-tiba Afghanistan dalam waktu yang sangat singkat itu sudah dikuasai oleh sekelompok, saya mengatakan sekelompok bukhot ya, pemberontak, karena ia kemudian menguasai pemerintahan yang sah, sampai presidennya melarikan diri, gubernurnya juga dipaksa untuk tunduk. Salah satu faktornya apa? Salah satu faktornya adalah karena kelompok menengah dan kaum terdidik di negara tersebut tidak open, tidak konsisten. Komitmennya di dalam merawat nasionalismenya itu lemah. Sehingga taruhannya adalah eksistensi bangsanya menjadi hancur. Pemerintahannya bubar. Nah, jadi kita jangan ayem-ayem seakan-akan di negeri kita ini mustahil itu terjadi. Loh, jangan dikira. Jangan dikira bahwa di negeri kita ini juga potensi-potensi ideologi-ideologi ekstrim, eksklusif, bahkan yang radikalis juga ada. Meskipun sudah banyak yang ditangkap, yang diendus oleh Densus, itu sudah banyak. Tetapi yang namanya ideologi, yang namanya nalar, itu kan tidak bisa dipenjara, tidak bisa dipaksa, tetap hidup secara merayap yang suatu saat pasti akan bangkit kalau kita tidak waspada. Terutama kaum menengah dan kaum terdidiknya itu lalai dan tidak open di dalam menjaga, merawat handar beni terhadap kebangsaan kita. Jadi nasionalisme, cinta tanah air itu menjadi sangat penting. Karena apa? Bisanya kita bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa sehat, bisa belajar, bisa beribadah. Itu kuncinya apa? Kuncinya negaranya aman. Negaranya masih eksis. Kalau fondasi bangsa ini runtuh, semua aktivitas pasti akan berhenti. Nah, itulah yang menjadikan kita harus berpikir serius, berpikir yang mendalam, supaya hubbul waton, cinta tanah air itu kita jaga, kita pelihara, dan kita tanamkan sekokoh-kokohnya terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hari ini itu banyak video-video yang entah di mana itu anak-anak kecil sudah diajari Islam yes, kafir no, cinta agama, cinta Allah gitu. Tapi tidak mengajarkan cinta terhadap tanah air. Nah, itu bahaya itu. Hari ini sudah banyak orang yang secara agama itu ritualnya luar biasa. Dia sok religius, sok selalu sibuk, selalu diskusi, selalu memikirkan agama, tetapi tidak mau menyuarakan nasionalisme, tidak mau menyuarakan apa yang dinamakan cinta tanah air. Nah, itu ironis. Mestinya kalau yang waras, semakin ia ngerti agama, semakin ia dalam ngerti agamanya, ia juga semakin dalam di dalam mencintai tanah airnya. Semakin nasionalis,
semakin toleran dan bahkan menjangkau substansi agama, yaitu kemanusiaan, humanisme itu sendiri. Nah, disinilah urgensinya kita menghidupkan forum atau ngaji kebangsaan ini dalam konteks itu, ikut berkontribusi sekecil apapun, menyumbangkan pemikiran kita terhadap publik yang bermanfaat dalam ranah menjaga nasionalisme, menjaga kebangsaan kita, juga menularkan nalar beragama yang ramah, yang toleran dan rahmatan lil alamin, dan kita orientasikan bagaimana supaya mayoritas umat beragama kita itu beragama yang humanistik, yang berorientasi pada kemanusiaan universal. Nah, marilah kita lanjutkan kembali Adabul Muta'alim. Kemarin sampai yang keempat, kita melanjutkan pada bagian yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ayyuk sima ingin tombagi, ayak sima ingin tombagi sapa muta'alim auqatal lailihi ing pira-pira waktune wengine muta'alim wa naharihi lan awane muta'alim wa yaghtanima yen to ngalap kesempurnan sapa muta'alim ma ing perkara baqiya kang tetep apa ma min umrihi saking umure muta'alim. Mbah Hasyim sampai menitik beratkan hal-hal sedetail ini terhadap anak didik, ya, murid, santri, supaya bisa menjaga waktunya, baik waktu malam maupun siangnya, supaya ia bisa menjaga konsistensi di dalam menjaga saat sempatnya itu untuk betul-betul fokus menyerap ilmu pengetahuan yang sedang ia jalani. Fa inna baqiyatal umri, monggo teman satuhune sekeri-kerine umur iku laqimata ora ana regane iku maujud laha kadue baqiyatal umri wa ajwadul awqati utawi luwih bagus-baguse wektu lil hifdzi kanggo ngapalaken iku al ashari wektu sahur walil bahsilan utawi utamane wektu kanggo membahas pelajaran iku al abkaru waktu esok, sampai diberi resep bagi santri, bagi muta'alim itu kan butuh yang namanya mengulang pelajaran yang telah ia serap dari gurunya. Nah, itu kalau ia mau menghafalkan, tepatnya itu pada waktu sahur. Nah, waktu sahur itu kan waktu dimana banyak orang itu enak-enaknya tidur terlelap. Tapi bagi seorang santri, bagi seorang muta'alim, itu justru dianjurkan untuk jam-jam yang sulit itu, jam-jam yang lagi ngantuk-ngantuknya luar biasa, malah dianjurkan untuk menghafal pelajarannya. Ya, nanti menjelang pagi gasik, ya, setelah subuh itu untuk membahas ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Walil kitabati utawi waktu kang utama kanggo nulis, kalau ia mencatat ilmu pengetahuan iku wasatun nahari tengahé awan.
Jadi dalam hal ini juga tidak main-main ya Mbah Hasyim memberikan rumusan bagi seorang muta'alim. Walil mutola'ati lan waktu kang utama kangge mutola'ah. Mutola'ah itu mempelajari kembali, mengulang kembali pelajaran. Wal mudzakarati lan ngeling-eling pelajaran iku al-lailu waktu wengi. Nah, kalau waktu malam itu sebaiknya bagi seorang murid itu digunakan waktunya semaksimal mungkin untuk mutola'ah dan mudzakarah. Wa ajudu ma utawi bagus-bagus wa ajudu ma amakinil hifdi utawi bagus-bagusnya piro-piro panggonane ngapalaken iku al-khurafu piro-piro kamar wa kullu maudingin lan samben-samben nggon ba'idin kang adoh anil mulhiyati saking piro-piro perkara kang ngelalekaken, bahkan sampai tempat untuk belajar, untuk menghafal juga upayakan di tempat-tempat yang lebih berpotensi untuk mudah menghafalnya. Wala yahsunulan ora bagus apa al-hifdzu apalaken bi hadratin nabati ono ing sandinge wit-witan wal khudrati lan ijo-ijoane wal anhari lan pira-pira kali ngapalaken kok di bawah pohon, di lapangan, di di tepi sungai. Wa dojihil aswatilan nanggon sing gemuruh piro-piro suara, itu tidak baik karena akan mempersulit ya di dalam berkonsentrasi. Jadi kurang utama ya di masjid, di serambi, di kalau di pondok itu ada beberapa tempat yang sepi itu tempat untuk belajar, untuk menghafal supaya bisa lebih fokus, konsen dan memungkinkan lebih cepat masuk ilmu tersebut karena situasinya hening dan bukan di tempat yang keramaian. Wasadi sutai kaping 6 iku ayu qallila nyendong dikaken sapa murid muta'alim al-akla ing mangan wasyarbalan ngombe. Sebab apa annas siba'a monggo krono teman satune rasa wareg ya iku yamna'u nyegah apa wareg iku minal ibadati saking ibadah wayus qilan ngebotaken apa wareg al badana ing badan. Jadi yang keenam itu mestinya seorang muta'alim itu tidak banyak makan ya, minum. Meskipun sekarang lagi dianjurkan supaya imunnya kuat gitu ya. Tetapi ya sekedarnya gitu. Sebab apa nek seorang murid itu wargen ya, kekenyangan, itu justru terhalang, dia akan malas beribadah. Kemudian badannya menjadi berat. Wa min fawaidi qillatil akilan iku setengah saking faidahe sidike mangan sihatul badani utawi sehate badan wa daf'ul amradi lan nolak pira-pira penyakit al badaniyati kang bangsa fisik. Fa inna sababaha mongko temen satune sebabe amradil badaniyah iku kasratul akli akeh mangan wa kasratus surbilan akeh ngombe. Nah itu yang ke-6, ke-5 dan ke-6. Jadi kita sebagai muta'alim itu diberi rumusan sampai sedetail itu. Dari kemarin itu cara hidupnya suruh sederhana, bahkan kadang serba kekurangan. Namanya lagi belajar. Tetapi dalam situasi serba kekurangan, serba keterbatasan itu tetapi bisa dihadapi dengan
sabar, kemudian tetap semangat di dalam belajar, bisa mengatur waktu dengan baik, bahkan bisa mengatur asupan makan minum dengan baik, dengan teratur. Bahasanya ya prihatin di pondok saat belajar, saat memang masih usia belajar. Itu supaya apa? Sekali lagi supaya kita mendapat ilmu relatif lebih mudah. Relatif nantinya ketika ilmu sudah didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, sehingga ia menjadi orang yang mulia. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sebagaimana obsesi kita yaitu ikut berkontribusi di dalam mencerdaskan anak bangsa dalam rangkaian mengisi ruang kemerdekaan ini, semoga itu bagian dari, dicatat sebagai bagian dari wujud cinta tanah air kita dan upaya kita di dalam mewujudkan agama yang rahmatan lil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.